dengan cara merusak elektron yang ada pada sel lain. Nah, si antioksidan sendiri dia di sini akan berperan untuk mengisi atau mendonasikan elektron dari antioksidan kepada radikal bebas, sehingga si radikal bebas ini bisa kembali netral atau stabil. Jadi lebih lengkapnya kita di sini radikal bebas itu kalian bisa lihat bahwa di sini radikal bebas merupakan molekul yang memiliki elektron yang memang tidak berpasangan, sehingga dia itu memang sifatnya tidak stabil. Akibatnya karena dia tidak stabil dan tidak memiliki elektron yang tidak berpasangan, sehingga si radikal bebas ini dia berusaha untuk mengikat molekul lain yang ada di dalam tubuh dan mencuri elektron terluar dari sel lain itu, sehingga akibatnya terjadi kerusakan dari molekul tersebut. Nah, radikal bebas sendiri itu dia bisa terbentuk secara alami di dalam tubuh kita akibat dari proses metabolisme. Dalam hal ini adalah metabolisme oksigen, perubahan oksigen menjadi energi, dan si radikal bebas juga itu bisa berasal dari atau terbentuk dari faktor eksternal atau sumber-sumber eksternal, seperti yang bisa kalian lihat pada gambar ini. Faktor-faktor eksternalnya itu yang bisa bersifat sebagai radikal bebas. Di sini ada sinar UV, ada inflamasi dari polusi udara, ada dari asap rokok, ada dari radiasi, dan masih banyak lagi faktor eksternal lainnya. Nah, selanjutnya adalah oxidative stress. Jadi atau stres oksidatif. Apa itu stres oksidatif? Jadi ketika si radikal bebas tadi itu dia produksinya atau dia jumlahnya itu cenderung jauh lebih besar dari antioksidan yang kita punya, maka akan terjadi suatu proses atau fenomena yang namanya sebagai stres oksidatif. Jadi kalau mungkin dalam kondisi ada radikal bebas dan antioksidan kita memadai, itu memang baik-baik saja kondisi tubuh kita. Tapi ketika ternyata radikal bebasnya jauh lebih banyak dari antioksidan yang kita punya, maka proses akan terjadi yang namanya stres oksidatif ini. Jadi fenomena ini sendiri merupakan disebabkan karena ketidakseimbangan dari produksi dan akumulasi dari spesies reaktif oksigen ROS, atau mungkin yang di sini kita kenalnya salah satunya itu adalah radikal bebas ini. Nah, gejala dari stres oksidatif pada tubuh sendiri itu bisa bermacam-macam. Dari beberapa penelitian sendiri menunjukkan bahwa sebenarnya tidak ada gejala stres oksidatif yang secara resmi itu menunjukkan ada masalah dari tubuh kita. Belum ada yang menunjukkan gejala atau tanda-tanda yang resmi disampaikan. Namun kalau menurut naturopatik Dr. Daniel Wilson Whiteside sendiri disebutkan bahwa stres oksidatif itu bisa saja menyebabkan gejala-gejala seperti seseorang itu mengalami kelelahan, terus dia mengalami kehilangan memori atau istilahnya ada brain fog, terus ada mengalami nyeri otot atau sendi, terus dia ini kerutan akibat dari aging atau penuaan, terus mengalami perubahan warna rambut abu-abu atau putih, terus ada penglihatannya berkurang, mengalami sakit kepala, terus dia sensitif terhadap suara-suara di sekitarnya atau suara bising di sekitarnya, terus rentan mengalami infeksi, serta yang terakhir kadar gula darahnya itu cenderung tidak stabil. Jadi ketika seseorang mengalami beberapa gejala ini, berarti perlu kita curigai bahwa orang tersebut mengalami yang namanya stres oksidatif. Terus apa dampak
jika terjadi stres oksidatif sendiri, jadi ketika terjadi stres oksidatif pada tubuh kita, maka dia bisa berkontribusi menyebabkan suatu penyakit atau kondisi kronis tertentu. Nah, di sini sudah dirangkum beberapa penyakit dan kondisi kronisnya. Kalau lebih rangkumannya bisa teman-teman lihat pada gambar di layar. Ini di mana bagaimana pengaruh oksidatif stres itu terhadap paru-paru, jantung, ke mata, otak, sampai ke hati, ke paru-paru. Nah, ini pengaruhnya ternyata oksidatif stres ini itu kemana-mana di seluruh tubuh kita. Lebih lengkapnya, yang pertama ini di sini dia berpengaruh terhadap penyakit degenerasi makula. Ini berkaitan dengan usia. Jadi semakin bertambahnya usia seseorang, maka berpotensi mengalami stres oksidatif yang bisa menyebabkan masalah dari penglihatan. Terus selanjutnya dia berpengaruh ke aterosklerosis. Jadi aterosklerosis sendiri merupakan suatu kondisi di mana arteri kita itu mengalami penyumbatan atau pengerasan. Hal ini disebabkan oleh penumpukan plak atau penumpukan kolesterol pada arteri kita. Dan ini bisa salah satunya disebabkan oleh terjadinya oksidatif stres. Terus ada juga oksidatif stres itu bisa berdampak pada cancer. Jadi stres oksidatif bisa menyebabkan kerusakan DNA pada sel yang pada akhirnya akan menyebabkan perkembangan sel yang tidak terkendali yang akhirnya terbentuk menjadi tumor, bisa tumor jinak atau tumor ganas atau lebih kita kenal sebagai kanker ya. Terus selanjutnya dia bisa berdampak pada penyakit paru obstruktif kronik. Jadi stres oksidatif sendiri bisa menyebabkan penyakit paru ini akibat dari paparan dari asap rokok atau penyebab lingkungan atau penyebabnya itu disebabkan oleh polusi dari lingkungan. Terus selanjutnya ada dia bisa berpengaruh terhadap diabetes, di mana dia stres oksidatif sendiri dia berkontribusi terhadap diabetes serta komplikasi dari diabetes itu sendiri, seperti kayak komplikasinya mengalami stroke, gagal ginjal, atau kerusakan retina. Terus juga berpengaruh pada penyakit glaukoma. Jadi si radikal bebas ini bisa yang disebabkan oleh iritasi lingkungan, bisa menyebabkan kondisi seseorang itu mengalami glaukoma atau kondisi kelainan pada mata. Terus ada penyakit neurodegeneratif, ini contohnya seperti penyakit Parkinson atau Alzheimer. Ini berkaitan dengan masalah otak. Jadi otak itu memang salah satu organ tubuh kita yang sangat rentan mengalami stres oksidatif. Karena memang di otak kita kan untuk kebutuhan akan oksigennya itu kebutuhan akan pasokan oksigennya itu cenderung tinggi, sehingga memang sangat rentan mengalami stres oksidatif. Nah, dari penelitian dia menunjukkan bahwa ternyata stres oksidatif itu punya peranan penting dalam mempengaruhi kondisi otak seseorang, sehingga seseorang itu bisa berpotensi mengalami penyakit Parkinson dan juga penyakit Alzheimer. Selanjutnya dia bisa stres oksidatif sendiri bisa berpengaruh terhadap penyakit rheumatoid arthritis. Jadi si stres oksidatif itu berkontribusi merusak jaringan di sekitar bagian dari rheumatoid arthritis itu. Jadi ketika seseorang dengan melihat potensi bahayanya stres oksidatif itu ketika terjadi di tubuh kita, maka di sini ada langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan untuk sebagai pencegahan atau untuk mengatasi resiko mengalami stres oksidatif. Jadi memang resiko kita untuk menghindari paparan radikal bebas,
menghindari stres oksidatif itu nggak bisa sepenuhnya bisa 100% kita hindari. Tapi memang kita masih bisa melakukan langkah-langkah yang bisa meminimalkan atau mengurangi dampak atau efek dari stres oksidatif ketika itu terjadi pada tubuh kita. Nah, langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan? Langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan, yaitu di sini yang pertama adalah dengan yang pertama memaksimalkan atau meningkatkan diet kita yang tinggi akan sumber antioksidan. Jadi dan sumber antioksidan yang disarankan sendiri memang paling baik itu yang diperoleh dari makanan. Dalam hal ini adalah sumber antioksidan yang paling banyak itu yang berasal dari buah-buahan dan sayuran. Di sini juga disarankan setidaknya kita mengkonsumsi 5 porsi per hari untuk buah dan sayuran sebagai sumber antioksidan. Terus langkah kedua adalah disarankan kita untuk melakukan olahraga secara teratur. Jadi meskipun memang beberapa penelitian dia menunjukkan bahwa uh, olahraga itu juga bisa berpotensi menyebabkan stres oksidatif, tapi potensi ini sifatnya hanya bersifat jangka pendek. Tapi jika kita bandingkan dengan manfaatnya, dia cenderung lebih besar. Jadi ketika kita olahraga ternyata potensinya terhadap dalam jangka panjang itu dia bisa berkaitan dengan berpotensi untuk membantu peningkatan antioksidan alami dalam tubuh kita, serta dia bisa membantu untuk menurunkan kerusakan-kerusakan yang fatal yang dihasilkan dari peristiwa stres oksidatif sendiri. Nah, olahraga teratur sendiri juga sangat berkaitan dengan manfaat dampak positifnya terhadap potensi seseorang itu mengalami umur yang panjang, terus memiliki dampak dari aging atau penuaan itu cenderung lebih sedikit, serta bisa berpotensi untuk membantu menurunkan resiko mengalami kanker dan penyakit tidak menular lainnya. Langkah selanjutnya adalah disarankan untuk berhenti merokok. Jadi memang kan kita tahu asap rokok sendiri merupakan salah satu jenis dari radikal bebas, dan berdasarkan dari penelitian sendiri menunjukkan bahwa ternyata stres oksidatif akibat dari merokok itu bisa berkurang hanya dalam hitungan beberapa minggu hanya dengan kita berhenti merokok atau kita berhenti meminimalkan diri itu terpapar asap rokok secara tidak langsung. Dalam hal ini adalah kita sebagai perokok pasif ya. Terus disarankan juga untuk menggunakan tabir surya. Jadi apalagi kita ya mungkin yang tinggal di daerah Kalimantan sendiri cenderung memang cuacanya itu nggak menentu. Kalau panas itu panasnya terik banget. Jadi ini sangat-sangat kita disarankan untuk selalu kalau keluar itu selalu disarankan menggunakan tabir surya atau lotion yang setidaknya memiliki SPF 30 atau lebih tinggi. Hal ini kita untuk menghindari paparan atau radiasi dari ultraviolet yang pada matahari yang bisa menyebabkan kita terpapar radikal bebas. Nah, selanjutnya adalah disarankan untuk tidur yang cukup. Jadi, tingkat antioksidan dalam tubuh kita itu bisa menurun apabila kita tidak didukung dengan pola tidur yang cukup di malam hari. Jadi, tidur yang cukup sendiri itu ternyata punya peranan penting untuk menjaga keseimbangan di sistem tubuh kita. Nah, idealnya disarankan untuk kita itu dalam sehari malamnya itu tidur selama 7 sampai 8 jam sehari. Nah, memang apalagi ini memang perlu diperhatikan ya untuk teman-teman juga pasti potensi untuk begadangnya itu kan sering. Jadi ini perlu dia perhatikan, usahakan memastikan diri untuk
tidur itu tidur yang cukup setidaknya 7 sampai 8 jam sehari atau uh, setidaknya 5 sampai 6 jam saja itu sebenarnya sudah bagus. Terus karena memang fungsi otak kita, produksi hormon kita, proses pembentukan antioksidan serta keseimbangan kita terhadap radikal bebas itu memang paling banyak dipengaruhi dari pola tidur kita. Nah, selanjutnya angka yang disarankan adalah kita menghindari mengkonsumsi makanan secara berlebihan. Jadi memang dari penelitian menunjukkan bahwa mengkonsumsi makanan dalam jumlah yang besar dan dalam intensitas yang terus-menerus sepanjang hari itu bisa berpotensi kita lebih banyak memiliki radikal bebas dan berpotensi kita sering mengalami yang namanya stres oksidatif. Sehingga yang disarankan oleh peneliti adalah kita mengkonsumsi makanan dalam interval waktu yang teratur. Jadi makan malam, jadi sarapan, makan siang, makan malam, dan ditambah dengan 2 selingan di antara waktu makan itu dilakukan secara teratur dan disarankan juga memang lebih ke porsinya sedikit atau setidaknya porsinya sedang, tidak berlebih. Itu harus diperhatikan. Terus disarankan menghindari pemicu stres karena memang stres oksidatif sendiri itu juga tidak terlepas dari kondisi psikologi fisik kita, psikologi mental kita. Jadi kita perlu untuk menghindari faktor-faktor yang bisa memicu kita mengalami stres. Nah, selanjutnya disarankan untuk mengurangi konsumsi alkohol, mengurangi bahkan kalau perlu berhenti membatasi konsumsi alkohol serta meningkatkan yang terakhir yang mungkin dampaknya tidak terlalu terlihat, maksudnya terlihat tapi mungkin agak lama. Jadi kita disarankan untuk meningkatkan kesadaran kita terhadap lingkungan. Contohnya seperti apa? Jadi misalnya kita mengurangi kebiasaan untuk disarankan misalnya kalau lebih menggunakan kendaraan-kendaraan umum, jadi mengurangi penggunaan kendaraan pribadi sehingga kita bisa berkontribusi dalam menjaga kondisi iklim, mengurangi polusi dari kendaraan kita. Itu untuk langkah-langkahnya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada? Belum ada, Bu. Oke, kita lanjutkan ya. Terus kita masuk ke pembahasan terkait bagaimana sih peran antioksidan terhadap radikal bebas dan juga terhadap stres oksidatif. Jadi peranan dari antioksidan sendiri dalam melawan radikal bebas dan stres oksidatif itu dia kita kenal ada 2 mekanisme yang bisa dia lakukan. Yang pertama, si antioksidan ini bisa berperan dalam mekanisme pemutusan rantai di mana antioksidan primer ini bisa menyumbangkan elektronnya ke radikal bebas yang ada dalam sistem. Sehingga tadi itu si radikal bebasnya itu bisa kembali stabil atau normal. Kemudian yang kedua adalah dengan mekanisme yang melibatkan proses penghilangan ROS atau spesies oksigen reaktif, dalam hal ini adalah radikal bebas atau inisiator dari spesies nitrogen reaktif dengan proses pendinginan katalis dari pemicu rantainya. Jadi si antioksidan itu dia bisa memberikan efek pada sistem biologis dengan mekanisme yang berbeda tergantung dari donasi elektronnya. Juga termasuk dari donasi elektron, dari koantioksidan atau dari perannya dalam regulasi ekspresi gen. Terus selanjutnya adalah ada beberapa tingkat aksi dari antioksidan yang bekerja dalam sistem
pertahanan yang fungsinya ini ada beberapa garis pertahanan dari antioksidan dalam mengatasi ketika sel itu diserang oleh radikal bebas atau terjadinya proses stres oksidatif. Nah, garis pertahanan yang pertama, si antioksidan ini berperan sebagai antioksidan preventif. Dia fungsinya untuk menekan pembentukan dari radikal bebas. Terus yang selanjutnya adalah garis pertahanan kedua. Jadi di garis pertahanan kedua sendiri, di antioksidan ini dia berfungsi untuk mengais atau yang namanya dia mengumpulkan, mengangkut radikal bebas yang aktif sehingga bisa menekan inisiasi rantai atau memutus reaksi perambatan rantai dari radikal bebas sendiri. Terus garis pertahanan ketiga ini si antioksidan itu berperan dalam proses perbaikan dan proses antioksidan de novo. Jadi de novo sendiri merupakan metabolisme yang dimulai dari molekul kecil dan mensintesis molekul kompleks yang baru. Nah, di mana dari enzim proteolitik, enzim proteinase, dan peptidase ini yang ada di sitosol dan di mitokondria itu dia bisa mengenali, bisa mendegradasi dan membuang protein yang dimodifikasi secara oksidatif serta mencegah terjadinya proses akumulasi dari protein teroksidasi sendiri. Nah, yang terakhir adalah garis pertahanan keempat. Jadi di sini si antioksidan membantu dalam proses adaptasi di mana ada sinyal untuk produksi dan untuk reaksi terhadap radikal bebas. Untuk reaksi terhadap radikal bebas menginduksi pembentukan dan pengangkutan dari antioksidan yang sesuai ke tempat yang sesuai atau tepat. Nah, selanjutnya klasifikasi dari antioksidan. Jadi kalau antioksidan sendiri itu diklasifikasikan atau dikategorikan menjadi dua. Yang pertama itu adalah antioksidan primer atau alami, yang kedua adalah antioksidan sekunder atau sintetik. Kalau antioksidan primer sendiri atau alami itu dia bersifat fenolik dan bisa mengubah radikal lipid itu menjadi produk yang lebih stabil dengan memutus rantai dari radikal bebas. Contohnya dari antioksidan primer sendiri atau yang alami itu ada mineral, ada vitamin, dan juga ada fitokimia. Terus selanjutnya ada antioksidan sekunder atau yang namanya sintetik. Itu dia merupakan antioksidan yang preventif. Jadi perannya itu dia berfungsi untuk menstabilkan radikal bebas seperti antioksidan primer, serta dia juga bertindak sebagai selator atau katalis untuk selator atau katalis untuk meningkatkan aktivitas dari antioksidan primer. Nah, contoh dari antioksidan sekunder atau sintetik sendiri itu teman-teman bisa lihat ada asam sitrat, ada malat, tertarat, ada askorbat, ada eritorbat, dan lain sebagainya. Kita masuk ke apa saja sumber-sumber antioksidan sendiri. Jadi meskipun ya sel-sel di tubuh kita itu bisa secara alami memproduksi atau menghasilkan antioksidan, contohnya kayak seperti asam alfa lipoat atau glutatione, dia tapi sumber atau cara terbaik untuk memperoleh antioksidan itu sangat-sangat disarankan itu berasal dari sumber makanan dan vitamin tertentu. Nah, di sini
sumber antioksidan sendiri dikelompokkan menjadi 3. Ada sumber utama antioksidan dari makanan, dari vitamin, dan juga dari suplemen. Kalau dari makanan sendiri, itu memang sumber antioksidan sendiri lebih banyak berasal dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Karena memang pada buah-buahan dan sayuran sendiri merupakan sumber vitamin mineral yang memang kaya akan salah satu juga kaya akan fitokimia yang tinggi. Contohnya mungkin bisa teman-teman lihat pada gambar di layar untuk sayur-sayuran dan buah-buahannya. Dan termasuk ada beberapa kacang-kacangan. Terus selanjutnya adalah vitamin. Terus di sini sebagai sumber antioksidan sendiri untuk vitamin paling banyak itu terdapat pada vitamin C, vitamin A, dan vitamin E. Kalau vitamin A sendiri itu dia seperti beta karoten atau provitamin A merupakan karotenoid yang punya fungsi sebagai antioksidan. Dia sama halnya juga dengan retinol. Terus di vitamin C atau mungkin kita lebih kenalnya itu asam ascorbat merupakan satu-satunya antioksidan yang sifatnya larut dalam air dan dia juga berperan penting dalam yang namanya fungsi intraseluler. Terus ada vitamin E, dia perannya juga untuk mempertahankan struktur lipid. Dan kalau untuk vitamin E sendiri memang dia perlu keterlibatan dari vitamin C untuk bisa berperan sebagai antioksidan yang optimal. Maaf, ini ada kesalahan pengetikan ya. Selanjutnya adalah sumber antioksidan yang berasal dari suplemen. Untuk contohnya sendiri itu di sini adalah selenium. Jadi selenium atau SE itu sendiri merupakan suplemen antioksidan yang penting di mana dia berperan dalam jalur metabolisme, khususnya metabolis salah satunya seperti metabolisme hormon tiroid, dan juga dia berperan dalam sistem kekebalan tubuh. Nah, sumber utama dari selenium sendiri memang biasanya berasal dari biji-bijian dan dari makanan laut seperti udang, kerang, itu kaya akan sumber SE. Selanjutnya kita masuk di poin pembahasan yang terakhir, yaitu berkaitan dengan nutraceutical antioksidan. Jadi beberapa nutraceutical yang perannya sebagai antioksidan itu ada banyak sekali. Ada yang dari tadi vitamin, yang dari makanan, pangan. Nah, di sini ada beberapa yang sudah terangkum. Yang pertama ada vitamin C atau asam ascorbat. Dia merupakan zat gizi yang larut air yang sangat diperlukan dalam proses dalam fungsi biologisnya, seperti pada pertumbuhan dan contohnya pada proses pertumbuhan dan perkembangan normal. Dan di sini juga si vitamin C itu berperan sebagai faktor enzim dan sangat penting pada beberapa enzim dalam proses hidroksilasi. Nah, terkait peranannya dengan antioksidan sendiri, si vitamin C ini dia berperan sebagai antioksidan untuk membantu proses perlindungan dari infeksi. Nah, di mana si vitamin C ini merupakan agen pereduksi yang sangat ampuh dalam mengangkut radikal bebas dan spesies turunan oksigen atau ROS
radikal bebas jenis lainnya itu yang berbahaya, seperti contohnya ini ada radikal hidroksil, ada hidrogen peroksida, dan juga ada singlet oksigen. Terus yang kedua itu ada vitamin A atau retinol atau asam retinoat. Ini merupakan vitamin yang peranannya sangat penting untuk proses penglihatan, proses pertumbuhan kita, proses pembelahan sel, reproduksi, dan juga proses yang berkaitan dengan sistem kekebalan tubuh kita. Nah, terkait dengan aktivitas dari antioksidan dari vitamin A sendiri, yaitu di mana si vitamin A ini memiliki diberikan oleh rantai hidrofobik atau unit polyena yang bisa memadamkan atau meredam oksigen singlet serta menetralkan yang namanya radikal kecil serta menggabungkan yang dengan menstabilkan yang namanya radikal peroksil. Nah, ada struktur atau susunan dari vitamin A sendiri ini dan karotenoid sendiri bisa dapat teroksidasi ketika tekanan oksigen itu meningkat. Jadi oleh karena itu si vitamin A ini paling efektif berperan sebagai antioksidan pada kondisi tekanan oksigen itu rendah. Nah, selanjutnya itu ada vitamin E. Sini di mana vitamin E merupakan salah satu vitamin yang larut dalam lemak. Tetapi untuk salah satu jenis vitamin E sendiri yaitu alpha tocopherol merupakan satu-satunya yang bisa kita gunakan untuk tubuh manusia. Nah, peranan utamanya sendiri dari vitamin E, dia berperan sebagai antioksidan, di mana dia bisa mengakhiri yang namanya siklus peroksidasi lipid dengan memutus reaksi berantai dari radikal bebas sendiri. Nah, selain kemampuan si vitamin E ini untuk melindungi sel, dia juga itu bisa berfungsi untuk mengurangi yang namanya produksi radikal bebas dalam kondisi-kondisi yang tertentu. Selanjutnya di sini ada asam folat atau vitamin B, termasuk vitamin yang larut dalam air. Jadi kalau kita mengalami defisiensi atau kekurangan dari folat, kekurangan yang cukup parah, ini bisa ternyata berdasarkan penelitian terbukti bisa menyebabkan kerusakan imunitas kita, serta bisa mengakibatkan adanya penurunan respon humoral. Nah, si asam folat sendiri memainkan peranan penting dalam yang namanya sintesis DNA dan juga sintesis protein. Nah, dalam sebagai antioksidan, si asam folat ini berfungsi melalui peranannya atau fungsinya sebagai pengangkut dari radikal bebas. Selain itu juga dia walaupun sifatnya larut dalam air, si asam folat ini juga bisa ternyata terbukti bisa menghambat yang namanya proses peroksidasi lipid. Selanjutnya ini ada polifenol. Di sini di mana banyak dari polifenol sendiri itu merupakan antioksidan yang punya pengaruh dalam proses antioksidan plasma serta berpengaruh dalam melindungi sel dari proses peroksidasi lipid, khususnya yang terjadi pada membran pupa atau pada asam nukleat. Nah, si polifenol sendiri merupakan salah satu jenis dari polifenol sendiri, yaitu resveratrol, atau kalian bisa dapatkan di anggur. Itu dia punya banyak pengaruh penting khususnya terkait dengan anti-aging, anti penuaan, serta dia juga bisa berfungsi sebagai antioksidan yang kuat untuk mengangkut ROS atau namanya radikal plasma dan juga ROS akibat dari peroksidasi lipid. Ini ada flavonoid.
flavonoid sendiri merupakan salah satu zat polifenol yang mungkin yang banyak kita temukan pada tanaman. Nah, si flavonoid ini punya sifat antioksidan juga, dan dia bisa mengangkut yang namanya radikal bebas. Dia bisa mempengaruhi status antioksidan plasma, serta yang pada akhirnya dia bisa mencegah terjadinya kerusakan membran dari pupa. PUFA sendiri merupakan polyunsaturated fatty acid ya. Terus dari beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa ternyata flavonoid itu punya efek modulasi yang positif pada sel yang merespon rangsangan, seperti pada sel yang berkaitan dengan sistem kekebalan tubuh. Terus selanjutnya ini ada selenium. Si selenium ini merupakan salah satu jenis mineral, sumber mineral yang merupakan salah satu antioksidan yang kuat. Dia fungsinya itu berfungsi dalam efek biologis untuk penggabungan dalam selenoprotein yang perannya untuk mengatur ROS atau radikal bebas di hampir semua jaringan. Nah, beberapa enzim antioksidan bawaan juga itu kebanyakan memang mengandung si selenium, termasuk contohnya pada glutathione peroksidase dan metionin sulfoksida reduktase. Nah, yang terakhir ini ada zinc atau seng. Zinc sendiri juga sama dengan selenium, dia termasuk dari salah satu mineral. Dia terbukti menghasilkan bisa menyebabkan penurunan kejadian infeksi pada seseorang. Juga dia berpengaruh dalam mengurangi stres oksidatif serta yang berkaitan dengan generasi sitokin inflamasi pada orang tua atau pada lanjut usia. Nah, walaupun si zinc sendiri memang tidak memiliki kemampuan redoks, tapi masih dianggap sebagai agen antioksidan yang kuat karena dia itu punya kemampuan untuk bisa bekerja secara langsung maupun tidak langsung dalam berbagai mekanisme, sehingga masih tetap dianggap sebagai agen antioksidan. Oke. Untuk terkait dengan materi nutraceutical dan fungsi antioksidan sendiri itu, mungkin ada yang ingin bertanya bisa langsung mengaktifkan mikrofonnya. Permisi Ibu, saya izin bertanya Ibu. Boleh, siapa nih? Minta Bu. Minta, oke. Silakan. Ibu, saya izin bertanya. Kan itu tadi ada beberapa macam kan Bu sumbernya antioksidan. Nah, bisa dari makanan, bisa dari suplemen. Nah, kalau misalnya dari makanan itu kan banyak yang dari sayur dan buah Bu. Dan ada suplemen. Suplemen itu kan biasanya ada yang dia dari bahan-bahan alam, ada juga yang dia dari bahan sintetik kan Bu. Kalau misalnya kasusnya seseorang itu dia suka makan sayur atau buah gitu, apakah dari suplemen saja cukup Bu untuk menangkal radikal bebasnya supaya dia itu nggak kena stres oksidatif gitu Bu? Bertanya saya itu Bu. Terima kasih. Sip, makasih Nintra. Jadi memang jadi terkait dengan kalau seseorang mengalami stres oksidatif, terus ada dua sumber yang bisa dia manfaatkan, ada dari makanan, ada dari suplemen. Mana yang harus diutamakan untuk dipilih? Jadi kalau misalnya, jadi memang dalam pemenuhan asupan gizi sendiri deh, itu paling dan sangat disarankan itu berasal dari sumber alami. Jadi selama kita bisa mengakses sumber alaminya, pasti jadi usahakan untuk kita memanfaatkan sumber alaminya. Nah, sumber kayak seperti suplemennya, turunannya, contohnya seperti suplemen itu baru kita manfaatkan pada kondisi-kondisi tertentu. Maksudnya adalah kondisi ketika kita pada orang yang sakit, contohnya yang kayak yang mengalami cancer deh.
kalau orang yang mengalami cancer kan itu salah satunya disebabkan oleh dia mengalami stres oksidatif juga. Kalau orang mengalami cancer itu rata-rata salah satu gejala yang dialami itu kan kesulitan untuk menelan, apalagi kalau cancer yang berkaitan dengan tenggorokan atau pencernaan ya. Kesulitan untuk menelan, terus dia riskan mengalami mual muntah, itu kan akan sulit kalau asupan untuk memenuhi asupan antioksidannya itu dari makanan-makanan yang cenderung padat itu. Jadi, nah disitulah disarankan kalau memang tidak memungkinkan berasal dari makanan, dari buah-buah dan sayuran bentuk utuh, ya itu mau tidak mau bisa disarankan untuk memenuhi asupan antioksidannya itu dengan bantuan dari suplemen antioksidan sendiri. Jadi disesuaikan kalau memang kondisinya sehat, terus dia sangat suka sayur dan buah, disarankan memang langsung konsumsi sayur dan buah daripada dalam bentuk suplemen. Gitu deh. Ada lagi? Baik Bu, saya paham. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Yang lain ada yang ingin bertanya? Saya izin bertanya Bu. Boleh, siapa ini? Kan saya ingin seputar dari kelas B. Bu, saya izin bertanya. Iya. Misalnya kayak vitamin C tadi kan ada jeruk. Nah, misal jeruk ini kan bisa sebagai antioksidan. Kalau misalnya diolah misal jadi kayak jus jeruk gitu, ada kemungkinan gitu Bu kalau efektif antioksidannya ini bakal berkurang. Terima kasih. Ya, sama-sama. Jadi kalau misalnya sayur dan buah, ya buah-buahan, terus sebagai sumber antioksidan. Dan di sini kita ambil contohnya itu dari jeruk tadi ya. Kalau misalnya kita konsumsinya nggak langsung buah utuh nih, terus kita lebih memang lebih senangnya itu kita buat jus. Ya nggak masalah sebenarnya, tapi memang sangat disarankan itu yang namanya konsumsi dalam bentuk aslinya. Karena itu jauh lebih memberikan dampak pemenuhan gizi yang lebih optimal untuk kita. Kenapa? Karena tidak ada proses yang dilalui. Jadi memang benar-benar bentuk aslinya beda ya. Kalau misalnya kita mengkonsumsi likopen. Likopen contohnya dari tomat. Jadi ternyata si tomat ini semakin diproduksi, semakin kita masak, kandungan likopennya itu cenderung lebih tinggi. Jadi memang disarankan ya kalau perlu dimasak, tomatnya dimasak karena kita bisa memperoleh likopennya itu lebih banyak dibandingkan dalam bentuk segarnya untuk yang tomat. Tapi kalau untuk jeruk, kalau pun harus kalaupun dia ingin dibuat dalam bentuk minuman, ya usahakan minumannya itu tidak ada campuran lainnya. Maksudnya jadi jangan terlalu banyak dikasih susu atau jangan terlalu banyak dikasih gula karena itu nanti jatuhnya uh, ada efek antioksidannya, tapi dia karena ditaruh gula jadi dia potensi jatuhnya kita mengkonsumnya mungkin bisa jadi itu lebih banyak gulanya daripada manfaat antioksidannya. Jadi kalaupun mau diubah ke dalam bentuk minuman ya usahakan tidak ada campuran yang lain. Jadi jatuhnya memang kita cuma merubah bentuknya saja. Gitu deh. Ada lagi yang ditanyakan? Misi Bu, saya izin bertanya. Boleh. Perkenalkan, nama saya Atika Febriana dari kelas A Farmasi Umum. Izin bertanya Bu, kan di sini saya ini pribadi yang nggak bisa makan sayur gitu Bu. Dan juga makan buah juga jarang dan tidak mengkonsumsi suplemen khusus untuk yang mengandung antioksidan. Nah, tapi saya kayak merasanya itu baik-baik aja Bu. Itu apakah emang ada pertahanan tubuh dari alami dari tubuh sendiri atau memang sebenarnya tuh ada gejalanya nih yang tentang kayak penyakit-penyakit akibat kekurangan antioksidan, cuman saya pribadinya nggak merasa gitu Bu. Apakah ada kemungkinan seperti itu atau memang sebenarnya tanpa mengkonsumsi antioksidan pun juga tubuh bisa berjalan dengan baik itu? Terima kasih. Ya sama-sama Atika. Jadi Atika ini suka tapi buah masih suka deh ya. Suka tapi jarang konsumsi. Jarang ya. Kalau sayur benar-benar nggak suka, nggak mau makan. Kalau kayak wortel atau kol gitu masih bisa, tapi kalau yang lainnya enggak. Agak susah. Oke. Gini, Tika ya dipanggil ya? Iya. Oke. Jadi gini Tika, kita
sumber-sumber sayur dan buah itu ini Ibu jelaskan dulu ya. Jadi sayur dan buah sendiri merupakan sumber makanan yang kaya akan yang namanya vitamin dan mineral. Dua komponen ini, vitamin mineral merupakan dua komponen utama selain dari zat gizi makro yang lain, maksudnya zat gizi makro yang lain itu kayak karbohidrat, protein, lemak. Jadi dua komponen ini merupakan salah satu komponen zat gizi penting untuk proses metabolisme tubuh kita. Nah, ketika tubuh kita tidak bisa memperoleh dua ini, itu pasti akan memberikan dampak yang negatif pada tubuh kita karena ada beberapa proses yang yang memang membutuhkan mineral dan vitamin dan mineral, tapi karena tidak ada asupannya proses itu tidak bisa berjalan secara optimal. Jadi kalau nih misalnya Atika memang tidak suka mengkonsumsi buah sayur, tapi kondisi saya baik-baik aja nih Bu, saya nggak ngerasa sakit, nggak ya karena mungkin memang saat ini kondisi Tika itu masih dalam keadaan yang optimal, maksudnya masih muda. Nah, tapi kita nggak tahu nih Tika efeknya ketika Tika nanti bertambah usia atau 30 ke atas atau 40 ke atas atau ketika Tika memasuki ini bagaimana nih efeknya kita kan nggak tahu. Nah, bisa jadi akibat kebiasaan kita yang sekarang ini, jika kurang mengkonsumsi sayur dan buah, itu memang tidak menunjukkan dampaknya sekarang, tapi dampaknya akan muncul ketika kita bertambah nanti tua atau bertambah dewasa atau usia kita di atas 30, di atas 40 itu mungkin baru muncul gejalanya. Makanya tadi kan memang salah satu proses pencegahan kita nih untuk mencegah kita mengalami penyakit itu yaitu mulai dari sekarang setidaknya biasakan untuk rutin mengkonsumsi sayur dan buah. Nah, ini kan masalahnya Tika tidak suka ya mengkonsumsi sayur. Bagaimana untuk mengatasi ini Bu ya? Yaitu coba cari kita tuh punya banyak banget berbagai macam jenis sayur-sayuran dan buah-buahan. Dan Ibu tuh yakin setiap orang tuh pasti sebenarnya menyukai sayur dan buah, tapi memang dia belum belum ketemu sayur dan buah apa yang benar-benar cocok dengan dia. Kan cenderung orang tidak suka sayur dan buah itu karena teksturnya atau karena rasanya. Tapi dia belum mencoba nih potensi sayur dan buah yang lain. Jadi kan Tika setidaknya tadi udah tahu kan salah satunya sayur masih bisa mengkonsumsi wortel sama apa tadi Tika? Sama kol Bu, cuman harus matang banget gitu. Harus apa? Harus matang banget gitu. Oh iya. Nah, Tika maksudnya ya setidaknya kan Tika tahu tuh masih bisa mengkonsumsi wortel dan kol. Berarti ya udah nggak apa-apa. Kalau cuma dua jenis itu yang bisa Tika konsumsi nggak apa-apa. Itu yang Tika gunakan untuk memenuhi asupan sayur-sayuran Tika setiap harinya. Walaupun mungkin bosan ya, tapi coba nanti Tika coba explore sayur-sayur yang lain. Mungkin bisa nambah lagi tulis sayur. Nggak apa-apa, coba aja Tika. Mungkin bisa nambah tuh list sayur-sayuran yang bisa Tika konsumsi. Nah, kalau misalnya pahit-pahitnya nih, Tika nggak bisa, cuma dua itu aja Bu, saya udah nggak bisa konsumsi sayur-sayuran yang lain. Ya udah, nggak apa-apa, diganti dengan buah-buahan. Karena kan Tika masih bisa konsumsi ya, kalau buah-buahan. Jadi ya udah, kalau misalnya kan kita disarankan setidaknya dalam yang namanya piramida gizi seimbang, kita itu disarankan untuk mengkonsumsi kalau nggak salah 3 sampai 5 porsi sayur dan buah setiap harinya. Jadi ya udah, misalnya dalam sehari nih kita cuma bisa makan 2 porsi buah, yang satu porsi wortel, yang satu porsi kol. Ya udah tiganya lagi itu Tika bantu dari konsumsi buah-buahan. Nah, itu salah satu kiatnya. Kalau jadi misalnya nih, saya nggak bisa makan sayuran, tapi masih bisa buah-buahan, ya udah kita bantu dengan konsumsi buah-buahan yang lebih optimal lagi, ditambah konsumsi porsinya. Nah, kalau misalnya kebalikan, Bu, saya nggak bisa makan buah-buahan, saya cuma bisa makan sayur, ya udah nggak apa-apa, diganti, dibantu dengan sayur-sayuran aja untuk memenuhi kebutuhan vitamin mineralnya. Tapi kalau misalnya
ini yang susah itu ketika ada orang yang memang tidak bisa mengkonsumsi dua-duanya. Tapi itu balik lagi tadi Ibu yakin sebenarnya dia tuh bisa, cuma memang belum menemukan jenis sayur atau buah yang memang cocok untuk seleranya dia. Mungkin itu Tika. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama Tika. Yang Ibu lain ingin bertanya. boleh, siapa tuh? Tugas apa? Perkenalkan Bu, nama saya Dimalvia dari kelas A Bu. Yang saya izin tanyakan ini, saya pada baca gitu Bu, kalau misalnya aktivitas fisik yang berat itu kan bisa anuin antioksidan gitu kan Bu. Apakah kalau misalnya kita mengonsumsi antioksidan sebelum melakukan aktivitas fisik yang berat itu apakah berpengaruh antioksidannya atau enggak Bu? Dan di chat ini tadi ada teman saya Bu nitip pertanyaan Bu atas nama Salsabila Sudirman Bu. Pertanyaannya tadi ada tentang apa ini Bu? Dia yang kelas A bukan? Kelas A. Iya Bu, juga ya? Iya, Salsabila kelas A Bu, ada di chat Bu. Oh iya. Mungkin itu saja Bu. Oke. Mana tadi ya? Oh, panjang nih. Mungkin nanti Ibu baca. Cip. Dima ya panggilannya? Iya Bu. Oh ya, oke. Terima kasih pertanyaannya Dima. Jadi kalau misalnya kita mengkonsumsi antioksidan itu sebelum olahraga ya, jadi apakah itu berpengaruh atau tidak? Jadi berpengaruhnya pasti berpengaruh. Jadi kan memang ada beberapa penelitian yang ternyata dia menunjukkan bahwa olahraga yang berat itu ternyata berpotensi menyebabkan bisa menimbulkan radikal bebas dari olahraga yang berat. Nah, tapi memang itu tadi Dima. Jadi olahraga yang berat itu memang untuk terjadi pada beberapa orang, memang dia kondisinya bisa menyebabkan ada peningkatan radikal bebas. Cuma dia dampaknya itu sifatnya itu hanya jangka pendek. Jadi ketika kita berolahraga berat tuh, olahraga berat banget, maksudnya di luar kan kadang ada tuh orang yang terlalu memporsir, dia olahraganya itu berlebihan dari seharusnya dia